Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada saat ini kami akan membahas mengenai tugas besar jaringan telekomunikasi dengan topik keterbatasan komunikasi dalam sistem rumah pintar. Anggota kelompok kami yang pertama ada Intan Nurani, yang kedua Josephine Monica, yang ketiga Husna Firial Azhara, dan yang keempat Alin Angelina. Latar belakang. Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Dengan pesatnya perkembangan teknologi IoT, aplikasi perangkat pintar semakin meluas, termasuk di rumah pintar, Internet of Vehicles, dan industrial IoT. Namun, kompleksitas perangkat pintar menimbulkan potensi kerentanan keamanan pada lapisan persepsi, transportasi, dan aplikasi. Keterbatasan analisis keamanan dan munculnya serangan mining malware menekankan perlunya solusi inovatif. Rumah pintar adalah konsep di mana perangkat-perangkat dalam rumah terhubung melalui jaringan, memungkinkan otomatisasi dan pengendalian jarak jauh. Ini memungkinkan pengguna mengelola perangkat rumah seperti lampu, termostat, kamera keamanan, dan perangkat lainnya melalui aplikasi atau perintah suara. Untuk permasalahannya yaitu yang pertama ada biaya awal yang tinggi. Membeli perangkat keamanan rumah pintar seperti kamera, sensor, dan perangkat lainnya dapat menimbulkan biaya awal yang signifikan. Hal ini mungkin menghalangi sebagian orang untuk mengadopsi solusi keamanan pintar. Untuk yang kedua, ada ketergantungan pada koneksi internet. Kerentanan saat koneksi terputus. Jika koneksi internet terputus, sistem smart home security bisa tidak berfungsi atau tidak dapat diakses secara remote. Untuk yang ketiga, ada kesalahan pengguna. Password yang lemah atau tidak aman. Jika pengguna menggunakan password yang lemah atau tidak aman, sistem dapat lebih mudah diakses oleh pihak yang tidak sah. Dan kelalaian pengguna. Pengguna yang tidak benar atau kelalaian dalam mengolah sistem dapat mengurangi efektivitas keamanan. Teori. Sistem rumah pintar atau smart home ini melibatkan berbagai perangkat elektronik yang saling berkomunikasi untuk memberikan fungsionalitas dan terintegritas sendiri. Untuk mendukung komunikasi antara perangkat ini, berbagai protokol dapat digunakan. Beberapa protokol yang umum digunakan dalam keterbatasan komunikasi dalam sistem rumah pintar, yaitu ada yang pertama ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP sendiri adalah protokol aplikasi yang berjalan di atas TCP dan digunakan untuk mentransfer data melalui World Wide. Fungsi HTTP sendiri digunakan untuk mengirim permintaan atau request dari klien ke server, dan server memberikan respons sebagai balasannya. Ini adalah dasar untuk pertukaran informasi di web. Kelebihan HTTP sendiri melibatkan kemudahan implementasi dan interoperabilitas, tetapi untuk beberapa pengaplikasiannya ada masalah overhead dan protokol dan latensi yang tinggi dapat menjadi masalahnya. Yang kedua ada TCP atau Transmission Control Protocol. TCP sendiri adalah protokol pada lapisan transport dalam model referensi OIC. Ini menyediakan koneksi yang handal, berurutan, dan berorientasi koneksi antara dua perangkat. Fungsi TCP sendiri memastikan bahwa data yang dikirim antara perangkat sampai pada tujuannya tanpa kehilangan paket dan paket diterima dalam urutan yang benar. Ini menciptakan koneksi dan memastikan kendala dalam komunikasi tetap aman. Kelebihan TCP sendiri melibatkan kendala dan pemulihan kesalahan, tetapi memiliki overhead juga yang tinggi dan dapat menghasilkan latensi yang lebih tinggi dibanding protokol lainnya yang lebih sederhana seperti UDP. Dalam sistem komunikasi rumah pintar ini, HTTP sering digunakan sebagai protokol aplikasi untuk mengirimkan permintaan dan menerima respon antara perangkat dan server atau dari perangkat di dalam jaringan rumah pintar itu.
Sedangkan TCP sebagai protokol transportnya yang mendasari memastikan kehandalan dalam urutan paket ya dalam data selama pertukaran informasi itu. Contoh penggunaan HTTP dan TCP sendiri yaitu ketika Anda mengontrol lampu pintarnya melalui aplikasi ponsel, aplikasinya dapat menggunakan HTTP untuk mengirimkan permintaan ke server rumah pintarnya itu yang berjalan di jaringan lokalnya. TCP ini memastikan kendala dalam pengiriman datanya. Sedangkan sensor pintarnya mengirimkan data ke server atau ke perangkat kontrol dalam jaringan rumah pintar. Dapat menggunakan kombinasi HTTP atau TCP untuk mengirimkan data secara teratur. Nah, selanjutnya solusi yang kami berikan untuk menyelesaikan masalah sebelumnya adalah membangun sebuah sistem pengaman pada router wireless di rumah pintar. Nah, jadi di sistem router wireless ini terdiri dari traffic analysis module, system detection module, dan warning notification module. Langkah-langkahnya diawali dengan data yang masuk ke dalam traffic analysis module, di mana paket data itu dikumpulkan dan diperiksa. Kemudian melakukan proses klasifikasi dan analisis protokol, address atau alamat, main content atau konten utama, dan in-plan attack. Selanjutnya pada system detection module terdapat dua bagian, di mana bagian pertama adalah pelacakan file berbahaya. Mereka juga memantau kinerja sistem secara real-time dan melakukan sistem timing task untuk menemukan item yang mencurigakan. Dan bagian kedua adalah mengeksplorasi kemungkinan kelemahan sistem dan perangkat rumah pintar yang terhubung ke hotspot lokal, di mana apabila ditemukan kejanggalan, maka sistem akan dengan otomatis membuat skrip verifikasi dan mitigasi secara khusus untuk memperbaiki kondisi tersebut secara berkala. Dan terakhir pada warning notification module, di sana bertanggung jawab untuk mengirimkan laporan kepada pengguna setelah menerima informasi dari modul-modul lain. Pada tahap ini terdapat dua metode notifikasi sesuai dengan tingkat risiko keamanan. Yang pertama adalah informasi melalui email, dan yang kedua yang digunakan hanya dalam situasi darurat, yaitu metode notifikasi page jump. Next. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, pada traffic analysis module ini terdapat penangkapan lalu lintas atau traffic yang melewati router seperti konten data, analisis protokol, dan analisis penyerangan. Kemudian pada sistem detection module ini terdapat pendeteksi malware yang dapat memantau kemajuan sistem secara real time dan mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Dan yang terakhir adalah warning notification module yang berguna untuk memberikan peringatan ketika sistem mendeteksi adanya serangan. Untuk beberapa sumber yang kami gunakan untuk materi ini yaitu ada modul praktikum Cyber Physical System, yang kedua ada artikel samaralen.co.id dengan judul Apa itu Rumah Pintar Smart Home, yang ketiga ada paper Ray Akabakwari dengan judul Security Aspect and Security Architecture, yang terakhir ada paper dari JT Steve Kim dengan judul Analysis of Open Security Issue for Smart Home dan Sensor Network Based of Internet of Things. Sekian dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.